tapi mereka melawan krisis, menghadirkan masalah. Tapi setelah itu jadi lembek atau makin kuat? Makin kuat. Maka berterima kasihlah kepada masalah. Kadang-kadang masalah itu yang membuat kita mendewasa, membuat kita bertumbuh, membuat kita tangguh dengan adanya masalah. Dan Allah menguji kita itu seperti tadi, ngasih beban itu bukan berarti Allah tak sayang. Justru Allah ingin kita bertumbuh. Seperti mentor tadi, mentor gym, dikasih ujian, awalnya bebannya yang sedikit dulu, udah kelihatan bagus, naikkan lagi bebannya, naikkan lagi bebannya. Pun juga Allah. Maka kita ambil kesimpulannya, ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah berikan dia ujian. Jangan ada yang bertanya lagi ya, mana Allah ujian kieu-kieu teuing, berarti itu tanda Allah ingin kita bertumbuh akalnya. Ada orang yang dewasa tapi akalnya tak tumbuh. Gimana akalnya tak tumbuh? Akil dari akilnya nggak tumbuh, dia seperti anak kecil. Anak kecil gimana Bu? Undungan, kepesan, mana ibu anak kecil? Egois kan, anak kecil egois. Ayo atuh berbagi mainan, nggak mau ini mainan punya aku. Juga. Terus maunya tadi puji, lalu dibentak marah. Anak kecil. Banyak anak-anak sekarang yang usianya sudah dewasa tapi akalnya tidak. Maka dapat masalah diputuskan cinta, aku ingin bunuh diri. Tidak putus cinta, bunuh diri. Nah, itu akalnya tidak berkembang. Tugas kita sebagai orang tuanya, mentornya itu masih beban. Jadi ada dua kelompok manusia ketika memiliki hawa nafsu ini. Yang satu tunduk, yang satu melawan. Jadi lawan tuh, misalnya pengennya emang nggak nulis, lawan terus. Kata Rasulullah, ada jihad yang paling besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu diri sendiri. Sama dengan diet. Melawan siapa diet? Melawan batur? Tidak, melawan diri sendiri. Nah, ternyata yang sulit itu melawan diri sendiri. Nggak ada orang yang masuk neraka gara-gara orang lain. Misalnya kita ditipu sama si B, terus kita masuk neraka gara-gara si B nipu kita, bisa? Konsen, nggak masuk akal kan? Segimanapun orang lain men-trigger kita nggak akan pernah masuk neraka gara-gara orang lain. Kita dihukum itu karena respon kita bagaimana terhadap orang yang menzalimi kita, segitu titik. Jadi biasa aja kalau ada, oh alhamdulillah Allah mau ngasih masalah, berarti kita mau bertumbuh. Kalau nggak ada dikasih masalah, bikin masalah sendiri Bu. Kalau yang bertumbuh, bikin masalah sendiri. Macam mana? Antum ngapal Quran itu sah masih masalah. Pernah nggak nyarekan gara-gara apal nyari tuh isin banyak waktu gus apal kalian yang berkembang itu ngasih masalah ke dalam diri sendiri, itu mengepush diri kita sendiri. Oh, saya punya target sakit. Siapa yang ngasih masalah itu? Kan kita. Oh, saya belum bisa huruf goin. Oh, besok mau terus berlatih. Kan ngasih masalah terhadap diri sendiri, menguji diri sendiri. Pengen cepat tumbuh, berarti tumbuh itu bukan ke pinggir ya, ke atas. Otak gitu maksudnya, ke otaknya yang ke atas. Makin lebar makin ke sini teh. Karena tuh istirahat ngemil ya. Kasih masalah, hadirkan krisis dalam hidup kita, tapi yang baik. Makanya bedakan ya orang yang suka rebahan, menyia-nyiakan waktu dengan orang yang terus
berprogres, terus mengepus dirinya. Datang dari sini, udah kajian, pulangnya ada webinar, ikut lagi webinar, besoknya hafal lagi, besoknya hafal artinya. Ada kajian di kita Senin sampai Jumat kajian di, juga udah kecapean menuntut ilmu. Kita menghadirkan trigger, menghadirkan krisis supaya kita terus bertumbuh. Kalau mending kalian ngadirkan diri sendiri, beneran. Masalah itu lebih baik dihadirkan oleh diri sendiri daripada ku Allah. Mau ku Allah daripada ku abi atuh. Ya, mending sama diri sendiri diuji man. Gak enak ditegur sama Allah. Sekali ditegur, disentil, tepira. Coba Allah suruh malaikat bumi, malaikat gunung bergetar. Anu hancur berapa rumah? Hitungannya detik juga, Bu. Ada nggak, pernah nggak mendengar bencana alam, gempa bumi 2 menit? Pernah? Paling lama berapa detik? 30 detik ya. 5 detik itu deg-degan. 1, 2, 3, alah. Coba setengah jam. Detik, hitungannya tuh detik. Ngagetar gitu kan, kayak longitudinal, detik hitungannya. Semenit aja mau seperti apa. Nah, itu ketika Allah sentil aja, cuman menyuruh deh malaikat gunung terbalik detik. Daripada Allah yang ngasih kita teguran, ujian, krisis, lebih baik hadirkan krisis itu diri kita sendiri, push diri kita sendiri, lawan hawa nafsu kita sendiri, supaya Allah tidak menghadirkan itu untuk menghapus dosa kita. Kalau kita nggak, mending kayaknya kita menambah amal solih, atau Allah gugurkan semua dosa kita dengan Allah menghadirkan bencana. Gimana? Mending hadir amal solih ya, mending kayaknya nambah amal solih ya. Gampang, Bu, segampang kita jaga wudhu. Saya nggak bisa ngaji Senin sampai Jumat, gampang jaga wudhu. Wudhu batal, wudhu batal lagi, wudhu lagi. Dan wallahi ketika kita punya niat jaga wudhu, pasti itu perutnya kekerebekan. Dan karena langsung diuji, otak kita manggil ke sini, ada otak bahwa kita jaga wudhu, pasti kekerebekan. Oh, mau batal maghrib ke isya, wah itu kembung masuk angin. Itulah krisis, gitu ya. Setiap kita mau ada niat keletak amal solih, langsung diuji. Kan kata Allah juga gitu ya. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Katanya sebelum dihadirkan ujian, seperti orang-orang terdahulu. Di ayat Al-Ankabut ayat 2 tuh, apakah kalian mengira kalian tidak akan diuji setelah berkata amantu billah, saya beriman? Pasti diuji. Karek bilang saya mau sholat malam, nanti malam pasti diuji. Tiba-tiba tiba-tiba alarm teh, alarm pasti selalu diuji. Saya mau mutusin si dia, tiba-tiba si dianya tambah sayang. Hese mungkin hese udah saya ternyata mutuskan, si dia bager. Allah sudah seperti itu, pasti diuji. Ya, sudah mau melupakan, mau move on, ngechatting, apa kabar? Aduh, berat sekali ya. Menikahnya di teror. Bila silaturahmi tidak terputus, cik pinjam dulu 100, datang masalahnya, gitulah. Allah gitu ya, ini mah semoga ada manfaatnya. Itu kata, ingat, bikin masalah. Jadi bikin krisis untuk diri kita, push diri kita, uji diri kita sebelum Allah yang uji. Itu mungkin kesimpulannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku la qouli hada wa astaghfiruka wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.